Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Terlena. Ibarat sebuah tempat, baik itu sekolah atau kantor yang akan dihadiri seorang pejabat, mendekati hari-hari terakhir harus mendandani, memperbaiki bangunan. Mendekati jam-jam pejabat akan hadir di kantor maupun sekolah itu, semua barang yang tidak perlu ada dan tidak boleh ada yang merusak pemandangan harus disingkirkan. Ibarat seseorang yang mau tampil dalam pertunjukan sudah mendekati menit-menit terakhir, namun belum cukup dandanannya, maka ia berusaha untuk berdandan dalam waktu singkat. Ibarat seorang kontraktor, ketika kita menghadapi deadline dari pembangunan sebuah gedung atau pembangunan sebuah jalan, maka ada kecemasan dan perasaan krisis. Tanggal tertentu harus sudah selesai proyek itu, sedangkan waktu makin dekat. Maka seorang kontraktor akan bekerja keras siang dan malam. Setiap saat ada kegiatan demi mengejar waktu yang sisa. Kita sama, saudara. Kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan, tapi kita tidak tahu kapan hari kita meninggal dunia. Ini perkara besar dan sungguh sangat serius. Bukan tidak mungkin saat ini sudah mendekati harinya. Bukankah kita sering terlena dengan banyak perkara? Kita terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menjerat hidup kita tanpa kita sadari, dan terus hanyut dalam kenikmatan hidup duniawi. Kalau seseorang tidak sadar mengenai keadaan dirinya tersebut yang terus ada dalam kehidupan yang jumawa, tidak peduli dengan kebenaran, dan tidak mempersiapkan diri menghadap pengadilan Tuhan, betapa mengerikan. Semua kita bisa terjebak dalam suasana nyaman dunia ini. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri agar kita layak di hadapan Tuhan. Jangan terlena. Kita harus selalu mohon agar Tuhan menjaga hidup kita. Kita harus memiliki perasaan takut kalau kita menoleh ke belakang dan terseret dunia kembali. Betul, saudara. Karena ini sudah terjadi dalam kehidupan banyak orang. Ketika banyak masalah, banyak kebutuhan, kita memandang Tuhan dan berusaha serius untuk hidup benar dan mengikuti jalan Tuhan. Tetapi ketika keadaan membaik, tidak ada masalah, banyak uang, kita bisa lupa diri. Maka mari kita tetap fokus memandang Tuhan. Karena tanpa kita sadari, sering kita itu terbelenggu oleh masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Misalnya, ketika kita diperlakukan tidak adil, disakiti, dilukai, difitnah, nama kita dirusak. Kita hanyut memikirkan itu siang dan malam. Ada kebencian, godaan untuk membalas dendam, dan godaan untuk bicara membela diri. Padahal seharusnya di situ kita belajar untuk tetap fokus kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ini milik Tuhan, kita harus fokus bagaimana membenahi diri, bagaimana mempercantik diri. Rasul Paulus berkata, "Kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari,
2 Korintus 4 ayat 16. Begitu saudara. Hidup kita itu milik Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tentu sanggup berkuasa menolong dan melindungi kita. Namun, kalau hidup kita bukan milik Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan, bisa saja seseorang menjadi khawatir, takut, cemas, lalu melakukan hal-hal yang seenaknya atau semaunya sendiri. Itulah sebabnya sebagai milik Tuhan, kita harus berdandan setiap saat. Karena setiap saat kita memang bisa meninggal dunia. Jika ada dosa, ada hal-hal yang salah, kita bereskan. Kita harus merasa krisis. Kita harus bergumul menanggalkan semua unsur dosa di dalam diri kita. Harus berjuang untuk melepaskan semua hal yang tidak patut kita lakukan atau kita kenakan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Hal yang tidak patut harus segera kita tanggalkan. Kita harus serius. Roh Kudus pasti memberitahu. Tidak mungkin Roh Kudus tidak memberitahu. Roh Kudus pasti mendandani kita. Ia pasti memberitahukan hal-hal apa yang tidak pantas yang masih ada dalam hidup kita, yang harus kita lepaskan, yang membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Dan kelak di hadapan Tuhan, tidak ada orang yang bisa berkata, "Saya tidak tahu Tuhan kalau saya salah." Tidak mungkin, karena Roh Kudus pasti sudah berbicara kepada kita, memberi peringatan, teguran, dan suaranya. Jadi sekarang tergantung kita. Apakah kita menyediakan diri untuk mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus untuk menerima penggarapannya atau menolak? Apakah kita mau memperhatikan suara Roh Kudus atau tidak? Percayalah bahwa Tuhan berbicara kepada kita setiap kali kita berdoa. Pasti ada sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan. Tidak mungkin kita tidak memperoleh sesuatu dari Tuhan. Jadi jangan terlena dan jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan hidup kita ini. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.